dia itu akan dideportasi. Karena apa? Melakukan pelanggaran imigrasi. Pak, pelanggaran imigrasinya apa, Pak? Overstay. Bohong. Kalau ada mengatakan saya melanggar aturan di sana, saya dicari, saya mau dipenjara, bohong. Nah, dan saya sesalkan kalau kalimat-kalimat semacam itu keluar dari mulut pejabat, ya kan. Jadi makanya kalau pejabat tuh jangan sembarang bicara. Kalau mau bicara tuh mesti punya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahibba'il kiram, usikum jami'a wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alallah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im, amin ya rabbal alamin. Segala puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluh. Saya bersyukur sekali kepada Allah, sangat berbahagia pada hari ini akhirnya saya sekeluarga bisa kembali pulang ke rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya juga mengucapkan terima kasih secara khusus kepada pengurus Dewan Pimpinan Luar Negeri Front Pembela Islam Saudi Arabia. Beberapa pengurusnya ikut dengan saya pada hari ini. Mereka ikut mengawal dari Mekah, Jeddah sampai ke tempat ini. Di antara yang ikut ada Ustadz Abdul Hakim selaku sekretaris dari FPI Saudi. Kemudian ada juga Ustadz Son Haji, Ustadz Jazuli, Ustadz Ehsan. Kemudian juga ada Habib Abdullah Maulad Dawilah. Ditambah lagi Habib Abu Bakar Mugebel. Jumlah semua kami berangkat dari sana ada 18 orang. Alhamdulillah semua dimudahkan. Kita doakan mereka-mereka yang telah dengan setia menemani kita, membantu kita sehingga semua urusan menjadi lancar. Jazahumullahu khairal jaza. Nah, baiklah ya ikhwan. Yang pertama ingin saya sampaikan di sini, saya sekeluarga selama tinggal di kota suci Makkah tidak ada kesulitan apapun. Jadi kita tidak ada kesulitan, kita tidak ada kesusahan, walaupun ada pihak lain yang mencoba untuk membuat saya sulit, membuat saya susah, tapi alhamdulillah tidak pernah berhasil. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jadi kalau saya malu sekali kalau saya harus katakan, oh di Mekah ini susah, kita diasingkan, kita dijauhkan. Enggak. Di Mekah nikmat, baladan aminan mubarakat. Kita mendapatkan kenikmatan di Mekah luar biasa. Di sini saya banyak kawan, sampai di Mekah saya dapat kawan juga tidak kalah banyaknya. Di sini kita punya jamaah, sampai di Mekah juga kita punya jamaah. Di sini kita punya pengajian, sampai di Mekah juga kita buka pengajian. Di sini kita punya gerakan dakwah, ternyata di Mekah juga kita buka gerakan dakwah. Jadi artinya nggak ada yang kurang. Bahkan sekali lagi kita katakan di Mekah ini tentu punya kelebihan yang luar biasa untuk ibadah 100.000 kali lipat ganjarannya. Sebetulnya kalau ingat 100.000 kali lipat kayaknya nggak mau pulang ya. Habib 100.000 kali lipat begitu sampai Tamburan 1 lagi nilainya. Nah, di Petamburan nilainya 1, kalau di Mekah nilainya 100.000. Nah, laulal wajibat dakwiyah, kalau tidak ada kewajiban dakwah di negeri ini saya tidak akan tinggalkan Mekah. Kita cinta Mekah, Mekah luar biasa, satu negeri yang memang penuh keberkahan. Baladan aminan mubarakat. Jadi sekali lagi selama kita di Mekah, alhamdulillah. Kalaupun ada sedikit tantangan-tantangan, sedikit kesulitan-kesulitan, tapi semua itu bisa atasi dengan mudah ya ikhwan. Nah baiklah. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga ya ikhwan, di tempat ini kenapa muncul aneka ragam isyaat, yaitu isu-isu, gosip, rumor dan lain sebagainya.
Katanya saya mau ditangkap lah, mau dideportasi lah, kemudian juga overstay lah, dan seterusnya. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini, ya saya memang overstay pada awalnya. Jadi sebulan sebelum visa saya habis, saya waktu itu mendapat pencekalan, tidak boleh pulang. Nah, tapi pencekalan tersebut bukan karena melanggar aturan, bukan karena melanggar ketentuan keimigrasian, bukan. Jadi kalau ada mengatakan karena ada pelanggaran, ada pidana, bohong, saudara. Itu hoax, bahkan itu fitnah. Jadi saya dicekal li asbabin amniyah. Itu ditulis dalam surat cekalnya. Li asbabin amniyah, karena alasan keamanan. Nah, biasanya kalau alasannya melanggar di situ ditulis mukhalafatun nizam atau at-takhalluf anin nizam. Nah, itu namanya melanggar aturan. Enggak ada. Di dokumen saya tidak ada kalimat at-takhalluf anin nizam atau mukhalafatun qanun. Enggak ada. Yang ada adalah li asbabin amniyah, untuk alasan keamanan. Nah, tentunya saya tidak diam. Saya terus melakukan lobby dengan pemerintah Saudi, dengan otoritas Saudi. Ini asbabun amniyah yang bagaimana maksudnya. Kemudian kenapa saya tidak bisa keluar dan seterusnya. Ini terjadi pembicaraan yang cukup panjang ya, ikhwan. Tapi memang mereka sendiri mengaku. Jadi saya ini di sana diperiksa oleh Badan Intelijen Saudi, saya diperiksa oleh Dewan Keamanan Saudi, saudara. Nah, belakangan, saudara, kenapa saya diperiksa? Mereka mendapatkan laporan sampah dari negeri ini. Ya. Jadi mereka bilang ini zubalah. Nahnu nahsul alal maklumat kadhibah. Kita mendapat informasi yang bohong. Bahkan mereka bilang zubalah. Zubalah itu sampah. Ya, informasi sampah tentang Anda. Jadi katanya saya ini buronan, melarikan diri, ada persoalan hukum yang saya hadapi. Saya ini katanya red notice. Kemudian ada lagi yang mengatakan kalau saya ini saudara orang politik yang selalu bikin keributan di mana-mana, nanti bahaya untuk keamanan Saudi. Nah, ini laporan-laporan semacam ini, saya tidak mau menuduh siapa yang melapor, si A atau si B atau si C, ya ikhwan. Tapi ini ada. Dan ini bukan laporan dari orang biasa. Kalau laporan dari orang biasa, saudara, nggak bakal dihiraukan oleh pemerintah Saudi. Ini tingkat negara. Ini bukan tingkat RT, bukan tingkat RW, ini tingkat negara. Negara Saudi mendapatkan laporan. Berarti yang memberikan laporan ini, saudara, ini tingkat tinggi juga. Nah, tapi ala kulli hal semua kita buktikan. Mereka bilang, apa betul? Anda ini punya kasus hukum. Ada 2 kasus hukum. 1 di Jakarta, 1 di Bandung. Saya katakan kepada mereka, saya tidak punya kasus hukum. Mana buktinya? Saya punya SP3. SP3-nya saya terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kayaknya dalam sejarah nggak pernah ada SP3 diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sebab kalau saya serahkan SP3, ya tentu kan polisi di sana nggak paham. Intelijen di sana nggak paham. Apa isinya, apa maksudnya. Kita terjemahkan dalam bahasa Arab. Kita buat dokumen resmi, terjemah resmi. Jadi saya katakan tuduhan apa yang Anda dapat dari pemerintah Indonesia? Oh, Anda ini melarikan diri dari Jakarta karena ada kasus hukum. Saya tunjukkan, ini SP3. Silakan Anda baca. Begitu mereka baca, mereka kaget. Oh, ini kan hukum sudah selesai. Kenapa kok masih dilaporkan Anda tetap bersalah? Jadi pemerintah Saudi sendiri yang menilai ya. Nah kemudian yang kedua, waktu kasus Bandung, saya bilang juga udah nggak ada perkara, punya SP3, saya terjemahin lagi SP3-nya, saudara. Nah terakhir mereka bilang katanya Anda ini dikejar-kejar badan intelijen dari negara Anda. Saya bilang enggak, saya nggak punya persoalan dengan badan intelijen. Oh, tapi ini ada laporan. Anda bisa buktikan kalau Anda tidak punya permasalahan dengan badan intelijen Indonesia. Punya. Loh, apa buktinya? Saya punya dokumen. Perjanjian antara saya dengan Badan Intelijen Negara Indonesia, saya terjemahkan lagi dalam bahasa Arab. Resmi di situ, saudara. Dan dokumen ini kan belum saya buka ke masyarakat, ya ikhwan. Saya pikir nggak ada perlunya saya buka, ya ikhwan, kecuali kalau darurat saya tunjukkan. Mereka kaget loh. Anda punya perjanjian begini bagus dengan negara, Anda tidak punya masalah.
Kok dilaporkan macam-macam? Nah, ini yang jadi persoalan ya, ikhwan. Ala kulli hal, singkat cerita, kalau saya cerita terlalu panjang, saudara, akhirnya pemerintah Saudi ini, otoritas yang berwenang di bidang ini, mereka justru akhirnya minta maaf. Mereka bilang, nahnu natawarrat, nahnu ghaltan, kami salah, kami sudah melewati batas wewenang yang kami punya, kami minta maaf karena memang ini kesalahan dari informasi yang kami terima. Nah, jadi supaya Anda tahu, akhirnya mereka tidak mengganggu kita sama sekali. Bahkan terakhir bukan lagi persoalan bayang safar, jangan kita deportasi. Saya ditawarkan, Habib, Anda mau pulang besok ke Indonesia atau Anda mau tinggal di sini selamanya? Silakan. Maka itu pada malam Ahad, Sabtu malam Ahad, sebelum saya pulang, saya ke Riyadh, saya diundang resmi ke Riyadh. Saya diundang resmi ke Riyadh, saya ketemu petinggi di sana ya kawan. Mereka tawarkan, mau tinggal di sini, kita berikan iqamah, kita berikan izin tinggal, masuk umur hidup pun boleh. Silakan Anda memutuskan. Enggak, saya enggak punya persoalan sama pemerintah Saudi, ya kawan. Jadi bohong kalau ada yang bilang saya punya persoalan. Jadi makanya kalau pejabat tuh jangan sembarang bicara. Kalau mau bicara tuh mesti punya data dong. Masa pejabat bicara nggak pakai data? Kalau nggak pakai data, pedagang kopi di warung-warung, ya kan dagang kopi di warung nggak pakai data. Ada kopinya seduh, pakai gula, selesai kasih. Kira-kira jelas gak? Ini kalau pejabat tingkat negara harus punya data ya kawan, nggak sembarangan. Tapi baiklah, kita bagian akhir. Jadi begitu mereka sudah tahu itu semua, semula saya mau dibikinkan bayan safar. Bayan safar itu exit permit, saudara. Nah, bayan safar itu ada dua. Ada izin keluar Saudi, saudara, karena orang melakukan pelanggaran. TKI yang melarikan diri dari majikan, atau umpamanya ada tenaga kerja yang melakukan pelanggaran pidana, mencuri, berkelahi, atau membunuh saudara. Nah, mereka ini kalau diusir dari Saudi itu namanya deportasi dengan bayan safar. Tapi ada juga jenis bayan safar lain. Nah, seperti apa? Seperti orang yang mendapat suaka politik, itu kan perlindungan. Atau seperti orang yang dicekal politik, seperti yang saya alami, itu bukan pidana. Atau seperti mereka yang kehilangan warga negara, seperti orang-orang Rohingya yang tinggal di Mekah, itu mereka nggak punya warga negara, saudara. Tapi kalau suatu ketika mereka mau pulang ke negerinya, diberikan bayan safar kalau mereka mau pulang. Nah, kalau mereka nggak mau pulang, mereka dijamin silakan tinggal di Saudi Arabia. Nah, jadi ini namanya bayan safar. Tapi ternyata terakhir karena mereka menyadari saya tidak bersalah, ini yang menarik ya. Mereka sendiri yang mengatakan, ya Syekh, Anda tidak layak untuk dapat bayan safar. Karena kalau Anda dapat bayan safar, nanti catatan overstay-nya itu nggak hilang. Nah, jadi dalam dokumen keimigrasian kan ada overstay, itu nggak hilang. Nah, walaupun Anda tidak dicegah, tapi catatan itu kan jadi buruk. Anda nggak pantas untuk mendapat catatan buruk karena Anda tidak bersalah. Jadi saya tanya, lalu apa mau diberikan? Jadi dibatalkan itu bayan safar. Lalu apa mau diberikan? Kami perpanjang visa Anda. Jadi selama 2 tahun lebih, 3 tahun setengah itu ya kawan, seolah-olah saya punya visa umurnya 3 tahun setengah. Tidak ada overstay ya kawan. Nah, cuman pada saat mereka tanya, mau diperpanjangnya sampai kapan ya Syekh? Dia tanya, saya mau sebulan, mau 2 bulan lagi. Saya katakan enggak, saya mau pulang tanggal 9 insya Allah. Jadi cukup bayan safar, bukan bayan safar, tamdidnya cukup sampai tanggal 11 ya kawan. Nah, cukup tanggal 11, tanggal 9 insya Allah saya pulang. Nah, jadi ini yang perlu saya sampaikan sekaligus klarifikasi, bohong. Kalau ada mengatakan saya melanggar aturan di sana, saya dicari, saya mau dipenjara, bohong. Nah, dan saya sesalkan kalau kalimat-kalimat semacam itu keluar dari mulut pejabat ya.